Dalam waktu tidak lebih dari 3 hari, komandan Rusia berhasil memaksa pasukan rezim Kiev meninggalkan beberapa desa di wilayahnya. Dan ini sama sekali bukan ke arah Chasiv-Yar, Pokrovsk atau Zaporozhye, melainkan ke arah Kharkiv. Ini persis seperti yang dikatakan Ramzan Kadyrov tepat setelah parade kemenangan patriotik hebat di Red Square. Rusia perlu bertindak tegas di zona operasi militer khusus. Oleh karena itu, kendali atas wilayah terdekat harus sudah terbentuk pada bulan ini. Ya, kita perlu merebut kembali Odessa dan Kharkiv, lalu mendudukan Zelensky di meja dan memaksanya menandatangani surat-surat yang diperlukan. Saya yakin akan ada kabar yang menggembirakan setelah tanggal 9 Mei. Dan itu semua tampaknya adalah gambaran yang jelas dari rencana komando Rusia. Rezim Kiev yang bahkan tidak dapat menahan kemajuan pasukan Rusia di front lama, sekarang dipaksa untuk bertarung di front yang baru dibuka oleh Rusia di utara. Ya, Rusia telah memperluas medan perang di sepanjang perbatasan utara Ukraina. Jumat pagi hari, pasukan Rusia melancarkan serangan besar-besaran menggunakan pesawat, artileri, infanteri, dan kendaraan lapis baja melintasi perbatasan menuju Kharkiv, yang juga merupakan kota terbesar kedua di Ukraina. Beberapa analis militer barat yakin bahwa invasi tersebut merupakan bagian dari strategi licik Rusia yang bertujuan tidak hanya untuk merebut Kharkiv, namun juga untuk menarik pasukan Ukraina menjauh dari front lainnya dan menguras cadangan Ukraina yang tersisa. Pensiunan Jenderal Australia sekaligus peneliti di Law Institute, Mac Ryan, bahkan mengatakan secara terang-terangan rasa pesimisnya terhadap Ukraina. Minggu-minggu mendatang kemungkinan akan menjadi masa yang sangat suram bagi pasukan darat Ukraina di timur. Dia mengatakan bahwa meskipun serangan di wilayah Kharkiv skalanya terlihat kecil, namun hal itu akan berdampak besar bagi Ukraina. Itu akan merusak moral warga Ukraina, baik sipil maupun militer. Jika Ukraina memutuskan untuk mempertahankan wilayah mereka dengan cara apapun, mereka mungkin akan kehilangan sebagian besar pasukan mereka yang terus menyusut. Selama 3 hari penyerangan, pasukan penyerang Rusia telah berhasil menguasai kurang lebih 162 km persegi wilayah Kharkiv dan Volchansk, tempat angkatan bersenjata Ukraina biasa meneror wilayah Belgorod. Saat ini operasi pasukan kelompok utara di front ini bahkan tidak memiliki tanda-tanda akan melambat. Ini kemudian membuat Kiev terpaksa harus meresponnya. Komando Ukraina tentu tidak ingin menunjukkan sisi lemah mereka. Untuk menutupi kebocoran di front baru, rezim Kiev yang sedang frustasi rela melemparkan siapapun, termasuk sisa-sisa pasukan cadangannya. Ya, kelelahan dan rasa frustasi tidak hanya menyerang orang-orang yang berada di dalam parit, namun juga para perancangnya. Seperti yang baru-baru ini dilaporkan seorang analis asal Inggris, Alexander Mercouris. Zelensky kemarin berbicara tentang serangan Rusia di wilayah Kharkiv. Dia tampak depresi, pesimis, dan kelelahan. Pasukan Rusia saat ini tanpa perlawanan yang berarti dan dengan cukup singkat berhasil menduduki 9 desa di wilayah Kharkiv, yaitu Strelechia, Pilnoe, Krasnoe, Borisovka, Olejnikovo, Morokhovets, Ogortsovo, Pletenovka, dan Gatizche. Arah serangan Rusia di front ini terbagi menjadi 2. Pertama yaitu ke arah Lipsy. Di wilayah ini pasukan Rusia terus berupaya mengumpulkan sumber dayanya di desa Morokhovets, Olejnikovo, Lukiansi, dan Zelenoe. Pertempuran untuk Glubokoi saat ini masih terus berlanjut, yang merupakan penyelesaian terakhir sebelum pasukan Rusia memulai tugas utamanya di wilayah ini, yaitu menduduki Lipsy. Arah kedua adalah Volchansk. Pasukan penyerang Rusia juga terus berusaha mendekati pinggiran utara Volchansk dan mencoba mendapatkan pijakan di sana. Media Ukraina menulis bahwa situasinya menjadi semakin rumit. Rusia secara bertahap membawa lebih banyak kekuatan ke wilayah ini. Infanteri terus-menerus masuk, bergerak dalam kelompok ke daerah-daerah berpenduduk dan berusaha mendapatkan pijakan di sana. Mereka terus mengumpulkan sumber dayanya dan terus bergerak. Beberapa jenis kendaraan lapis baja, artileri, penerbangan, UAV, dan sistem peperangan elektronik dalam jumlah yang besar telah memulai pekerjaannya secara aktif. Pertempuran sengit di utara Volchansk saat ini masih terus berlanjut. Pertahanan Ukraina diisi tidak hanya oleh tentara reguler mereka, tetapi juga pasukan khusus GUR, yang biasa disebut Kraken.
Sementara pasukan infanteri Rusia terus bergerak, tidak hanya di bawah perlindungan Angkatan Udara Rusia, namun juga didukung oleh tank T-90 dan T-80 yang ikut serta dalam serangan tersebut. Sementara itu, di kota Kharkiv, yang menjadi tujuan utama Rusia, Ukraina tampaknya tidak terburu-buru untuk mengevakuasi warganya. Sebaliknya, mereka terus berusaha meyakinkan semua orang bahwa semuanya baik-baik saja dengan mempublikasikan video kehidupan sipil di kota tersebut. Namun mereka tampaknya melupakan satu hal. Ya, anak-anak sekolah yang sedang berlatih untuk acara kelulusan tersebut tanpa ragu berbicara dalam bahasa yang dilarang di bawah pendudukan Ukraina, yaitu bahasa Rusia. Aktor ternama seperti Antin Mukharsky bahkan percaya bahwa video tersebut menggambarkan keinginan kuat warga Kharkiv untuk kembali menjadi bagian dari Rusia.